Halo property people, apa kabar nih semuanya? Sebelum kita mulai, yang pasti saya juga mau ngingetin buat semuanya untuk selalu menjaga kesehatan ya. Lakukan 5M dan lakukan protokol dengan baik dan benar. Baiklah, senang sekali akhirnya gue bisa menyapa lo semua, tentunya bersama gue Dwi Andika. Dan yang pasti gue juga pengen menyapa semua teman-teman yang lagi nonton di sini. Kita ketemu lagi di episode kedua dari 99 Group ya, yang berjudul 99 Talk. Nah, 99 Talks ini juga adalah podcast yang menghadirkan para profesional dan juga expert sebagai narasumber untuk berbagai pengetahuan dan juga pengalaman nih. Kita bakal berbagi juga dan semoga ini juga bisa menginspirasi semua teman-teman yang lagi nonton ya. Nah, program ini juga didengarkan juga bisa di Spotify dan juga bisa disimak di YouTube channelnya Rumah 123. Baiklah, pasti sudah tidak asing lagi saya akan ngobrol bersama siapa di sini. Halo, apa kabar? Mas Richard. Waduh. Yes, kabar baik. Baik ya, ini panggilannya Rich. Sesuai dengan namanya Rich itu udah doa juga loh. Rich kayak Richard. Enggak, kata nyokap gue harus kaya soalnya. Wah, mohon maaf ini kata semua orang juga, kata diri gue sendiri juga kayak gue harus kaya. Oke, tapi ini juga mungkin bisa berbagi pengalaman juga gimana caranya memperkaya diri sendiri. Wah, asik ya, dengan bisnis yang memang pasti udah di bidangnya banget nih gitu. Benar. Oke. Nah, apalagi kalau kita ngomongin soal kesadaran gaya hidup ini kan udah semakin meningkat banget nih ya. Dan kebetulan juga di sini udah ada Mas Richard juga, ini adalah CEO dari Summer Minibar yang bisnisnya sudah merajalela kemana-mana gitu. Kalau kita ngomongin soal hidup sehat kan pasti banyak cara yang bisa diambil. Dimulai dari fisik, mental juga harus sehat, olahraga, makanan, minuman juga sehat gitu. Dan kebetulan lu sendiri kan emang bisnis di F&B-nya adalah tentang makanan dan juga minuman sehat. Bener banget. Tapi boleh ceritain gak sih ya, karena tema kita hari ini adalah peluang bisnis dari tren gaya hidup sehat. Oke, gaya hidup sehat udah menjadi ketertarikan buat kita semua, tapi benarkah bisa diambil peluang bisnisnya? Oke. Jadi sebenarnya gini sih, karena bisnis F&B itu menyenangkan ya, karena bisnisnya nggak pernah mati dan semua orang butuh makan. Ya. Jadi ini bisnis yang jadi bakal sustainable banget. Apalagi tren gaya hidup sehat ini lagi naik banget deh, naik banget. Apalagi semenjak COVID kan. Pas COVID tuh gaya hidup orang tuh dan habitnya dirubah secara signifikan. Yang tadinya orang nggak suka olahraga, yang tadinya orang nggak suka makan hidup sehat, mereka nggak peduli lah, don't care lah. Di masa pandemi ini mereka jadi peduli gitu loh. Dan ini pun peluangnya masih lebar banget. Kenapa? Karena masih jarang brand-brand Indonesia yang masih bisa take off ataupun orang masih reminder wah ini brand makanan sehat gitu. Selain Summer Minibar masih banyak banget peluangnya gitu. Oke. Gitu sih. Jadi kalau gua sih Summer Minibar dulu, gue jelasin dulu ya. Summer Minibar itu adalah sebuah bisnis F&B service yang menjual makanan comfort healthy sebenarnya. Comfort healthy, oke. Jadi kenapa kita nggak bilang kita healthy? Karena kalau kita bilang healthy, jatuhnya nanti ke extreme healthy. Oke. Karena terlalu sedikit orang-orang yang suka makan makanan healthy. Oke. Karena kalau healthy banget tuh jadi nggak enak, pricey dan sebagainya. Jadi kita ke comfort healthy. Jadi nyaman untuk dimakan, nyaman untuk dibeli gitu loh. Tapi tetap digoreng, ada yang digoreng gitu, ada yang enggak. Ada yang cuman pakai gula tapi tetap standarisasinya dari uji lab bahwa ini healthy dan ini tuh low kalori gitu loh. Oke. Karena dulu kita market research dulu juga lama di Indonesia. Kita sebelum brandnya launching kita pernah market research bahwa sekitar 6 bulanan bahwa brand healthy di Indonesia itu jarang ada yang bisa take off. Oke. Jarang bisa yang sustainable lah. Nah, jadi kita main ke market yang comfort healthy gitu. Comfort healthy ya. Biar nggak mengulang kegagalan senior dulu lah. Jadi kita main-main kita cari solusinya kenapa orang nggak suka healthy karena terlalu ekstrim gitu. Jadi kita buat yang comfort healthy gitu sih. Oke, tapi ini dari konsepnya Summer Minibar ini sendiri kan lebih menyajikan sebenarnya lebih ke minumannya atau ke makanannya? Oke, jadi dulu lebih ke minumannya sebenarnya. Oke. Tapi karena basket size-nya rendah, ya kan gue dengar lu juga punya kopi kan, bener kan? Bener kan? Iya. Nah, biasanya kalau orang yang konsepnya grab and go, ya kan, spending untuk free delivery-nya, misalkan
kita sebut salah satu platform online ya, di Grab atau di Gojek. Mereka spending untuk fee delivery 9.000, 13.000 hanya untuk beli minuman. Mereka bakal berpikir 2 sampai 3 kali. Nah, jadi kita waktu itu kita compare sama makanan. Untuk apa tujuannya? Untuk basket size-nya lebih tinggi. Apalagi konsep-konsep kalau makanya Summer Minibar tuh gue kasih tahu ya, no one close artinya. Kita udah sekitar 80 cabang atau 90 cabang, gue lupa deh sekarang di seluruh Indonesia. Dan no one close kita udah hampir 3 tahun, 2 tahun lebih lah dari 2019. Tidak ada satu cabang pun yang tutup selama kita buka sampai sekarang, sampai detik ini ya. Ini tema bisnisnya tuh lebih ke franchise atau memang bikin cabang sendiri? Kita dua sih, kita ada yang kita buka franchise, ada yang buka sendiri gitu. Gitu. Tapi kebanyakan franchise, kenapa? Karena ekspansinya lebih mudah dan lebih cepat. Gitu betul. Oke, ini kan kalau tadi gue ngeliat, gue sempet lihat-lihat menunya juga gitu. Mesen juga kok tiap hari. Gue mah pengen sehat. Ini kan ada smoothies, ada koktelnya juga, ada kopinya juga ternyata ya. Kopi itu sebagai produk komplementer sebenarnya. Jadi kayak es teh tawar di sebuah restoran lah. Jadi cuma sebagai produk komplementer. Kalau ada orang yang mau pesan kopi ada. Tapi kita hitungkan kalorinya gitu sih. Lebih diperhatiin lagi. Lebih diperhatiin aja. Bagaimanapun juga temanya adalah konsepnya makanan sehat gitu. Benar. Nah tapi kenapa sih alasan lu akhirnya lu tertarik banget sama bisnis makanan sehat? Walaupun ini adalah comfort healthy tapi ya tetap makanan sehat. Sebenarnya masih blue ocean ya. Artinya kalau di F&B itu banyak yang red ocean. Maksudnya udah terlalu banyak. Jadi misalkan kayak gini. Sorry to say, bagi orang-orang yang punya usaha boba atau coffee di Indonesia. Itu kalau kita lihat mapping areanya di Jakarta aja deh ya kita ambil. Itu misalkan kopi itu warnanya merah ya. Itu titik merah itu udah hampir memenuhi seluruh kota Jakarta. Jadi one day kalau kita buka bisnis yang sejenis, artinya kita buka bisnis kopi juga yang warnanya merah. Kita buka 5 cabang di Jakarta, itu mungkin nggak terlihat. Karena saking merahnya di Jakarta, mapping area bisnis kopi di Jakarta. Nah, kita Summer Minibar kita buka, kita misalkan warnanya putih, ya, jadi bawa perubahan nih. Yang lainnya warna gelap, kita warna terang putih. Ya kan? Kita buka 5 nih di Jakarta, yang lainnya kan merah-merah semua. Mapping areanya udah merah semua nih. Itu bakal lebih terlihat dan lebih mudah gitu loh. Jadi kita nggak bersaing di market yang red ocean. Artinya udah nggak sehat lah persaingan lah. Jadi saking banyaknya kompetitor, saking banyaknya persaingan, jadi lebih susah untuk take off-nya. Jadi kita cari market yang masih blue ocean lah, masih seger lah gitu. Berarti berbisnis juga kita tetap harus memikirkan yang namanya strategi bisnis juga gitu ya. Benar, jangan sembarangan. Walaupun ada peluang banyak, tapi strategi juga perlu diperhatiin juga. Benar, walaupun demand-nya kadang-kadang banyak, tapi yang supply terlalu banyak juga, jadi demand-nya terbaginya terlalu signifikan gitu, jadi kecil lah gitu. Tapi ini kalau ngomong soal makanan sehat gitu, yang gue tuh suka kadang-kadang bingung gitu ya. Makanan sehat. Kalau gue tergantung mindset gue, kalau buat gue sehat ya dia menyehatkan, tapi kan buat penyaji atau para pembisnis juga kan pasti memikirkan bisa dihitung melalui manual atau mungkin bisa dimasukin ke lab juga gitu untuk bisa dikatakan kalau ini adalah makanan atau minuman sehat gitu. Tapi apa sih yang membedakan makanan atau minuman sehat dengan yang lainnya gitu? Karena buat gue kayaknya mahal dikit, buat gue pasti itu sehat. Tergantung harga. Mahal nih, berarti sehat. Gimana tuh? Sebenarnya it depends nih. Jadi mahal tuh belum tentu sehat juga sebenarnya. Jadi karena untuk pricing strategi, kalau gue ngomongin teknis ya, ini gue ngomongin teknis sedikit. Pasti yang nonton karena terlalu mereka suka yang teknis lah. Kalau pricing strategi kan yang menentukan harganya tinggi itu banyak faktor, nggak cuma bahan bakunya aja, nggak cuma ingredientnya. Tapi misalkan variable cost atau fixed cost-nya ya kan, atau OPEX-nya untuk operational cost-nya terlalu tinggi gitu. Jadi pricing strateginya harus tinggi. Misalkan sewa tanahnya atau sewa karyawannya butuh karyawan banyak, jadi mempengaruhi harga jual lebih tinggi sebenarnya. Jadi itu nggak mempengaruhi. Jadi bukan it doesn't mean bahwa harganya tinggi pasti sehat. Sebenarnya nggak seperti itu juga. Tapi yang terpenting adalah biasanya kalau ini strategi yang kita udah lakukan ya, yang gue share ya biasanya. Karena sehat itu debatable. Bener ya, sehat menurut lu, sehat menurut gua, sehat menurut semua orang tuh berbeda-beda. Karena kebutuhan si person ya secara personal itu berbeda-beda. Misalkan gua butuh gula atau protein misalkan 120 gram sehari. Di gua nih ya, di lu mungkin lebih tinggi lagi, itu mungkin lebih rendah lagi. Karena masing-masing orang beda-beda ya? Beda-beda ya. Nah biasanya kalau si Summer Minibar, kita nggak mau debatable. Karena ngapain debatable kan? Kita nggak mau debat sama customer kita sendiri, jadi kita tunjukin aja hasil uji labnya kita. Jadi suatu produk yang udah launch ke market di Summer Minibar itu udah proses uji lab. Jadi kalau dia mau debat, ya dia debat sama labnya aja lah. Udah kasih kandungannya berapa, kalorinya berapa, proteinnya berapa, vitaminnya berapa, lu hitung sendiri gitu. Nah itu masalah hitung-hitungan tuh sebenarnya gue agak ribet juga sih. Nah jujur. Biasanya orang-orang yang kayak
apa ya? Barulah konsep dia mau hidup sehat dan sebagainya kan. Dia malas ngitungnya. Biasanya tuh misalkan satu nasi itu berapa kalori. Dia masih pakai hitungan timbangan gram, diagram masih dan sebagainya untuk defisit kalori dan sebagainya. Nah, biasanya brand-brand kalau brand-brand di luar ya di US dan sebagainya itu udah show up di kemasan satu produknya. Ada keterangan semuanya. Udah ada keterangan semua. Even pun cuman kayak snack-snack atau ciki-ciki pun itu pun udah ada kalorinya. Jadi memudahkan si customer untuk nggak hitung secara manual. Tapi bisa aja hitung secara manual, bisa aja. Banyak kok di YouTube kok, lu tinggal cari aja gitu loh. Oke, kalau itu kan bahan-bahannya. Tapi sebenarnya kalau cara masaknya itu loh, gue tuh bingung. Soalnya udah kalorinya udah pas, kadar gulanya udah pas, terus juga pemilihan bahan-bahannya juga kayaknya udah cukup banget nih buat makanan sehat. Tapi kan cara masaknya bisa beda lagi tuh. Beda lagi dan debatable juga ya. Karena gue pernah ada 2 dokter ya. Mereka saling berdebat. Yang satu bilang bahwa digoreng itu nggak sehat, yang satu bilang bahwa yes nggak sehat, tapi tubuh tuh butuh fat, butuh lemak dan sebagainya gitu loh. Yep. Nah jadi gue bilang tergantung lagi sih. Jadi it doesn't mean bahwa semua makanan digoreng, makanan dibakar dan sebagainya itu nggak sehat gitu. Tergantung kebutuhan si tubuhnya juga. Mereka butuh makan apa, butuh apa dan sebagainya gitu. Nah kalau di Summer Mini Bar kita udah bilang nih ya, kita ada yang digoreng, ada yang enggak. Kalau lu mau makanan sehat yang digoreng ya kita sajiin. Tapi kalau lu nggak mau makanan sehat yang digoreng, kita juga provide itu gitu loh. Dan kita udah masuk uji lab. Jadi kan digoreng itu meningkatkan jumlah kalorinya karena jumlah minyaknya jadi lebih banyak di produk tersebut kan. Yeah. Tapi kita sudah hitungin di uji lab. Nah lu kalau mau beli silakan, kalau nggak mau beli nggak. Maksudnya beli yang digoreng atau nggak digoreng itu silakan gitu. Jadi kita kasih pilihan ke customer gitu. Karena kalau misalkan kita terlalu idealis ya, artinya semua makanan nggak boleh digoreng gitu. Karena kata dokter nggak boleh digoreng gitu loh. Terlalu niche market gitu loh. Jadi brandnya as a brand, karena kan ini bisnis kan. Bisnis itu harus take a profit gitu. Walaupun nggak bisa kita cuman bisnis sosial kan, ngasih makanan enak tanpa laku dan sebagainya. Jadi karena kita lagi berbisnis, kita harus take a profit. Nah, target profit itu kita kasih solusi bahwa ada makanan yang digoreng, ada yang nggak digoreng. Jadi kalau lu mau yang digoreng tapi sehat, ya lu boleh beli. Tapi kalau lu nggak mau ya sudah, lu beli yang nggak digorengnya aja gitu sih. Oke, tapi ini sebagai pembisnis nih, untuk pembisnis makanan sehat atau tadi comfort healthy ya. Yes, comfort healthy. Ini tantangan yang paling besar yang lu dapetin ketika lu menghadapi customer. Edukasi market sebenarnya. Oke. Jadi biaya kita tertinggi itu adalah saat mengeduket si marketnya. Banyak market yang notabene ya sotoy gitu. Kadang tuh kan dokter sama dokter tuh mereka berdebat ya. Karena Karena sehat itu kan general ya. Betul. Cara pandang orang. Cara pandangnya berbeda-beda kan. Kayak 2 mata koin yang satu tapi 2 sisi yang berbeda gitu. Nah biasanya kita mengeduket market bahwa lu mau makanan yang tadi lu bilang juga bahwa sehat tuh pasti mahal gitu. Padahal enggak juga gitu. Itu salah satu yang kita educate di market gitu. Bahwa lu bisa dapat makanan yang sehat tapi enggak mahal gitu. Ya datang lu ke Summer Mini Bar gitu loh. Tapi kalau lu mau yang sehat mahal ada juga di mall-mall gitu loh. Lu tinggal datang ke sana gitu loh. Lu mau yang makan sehat cuman makanan sayur-sayur mentah, salad dan sebagainya ada juga di mall. Ada brand yang profit. Tapi kalau lu mau yang sehat tapi di semi digoreng lah atau di touch sedikit gitu, ada minyak sedikit, lu bisa datang ke Summer Mini Bar gitu loh. Jadi kita kasih terobosan baru yang brand-brand orang di luar nggak kasih terobosan itu gitu sih. Oke, tapi untuk tren gaya hidup sehat buat lo gitu, ini bakalan bertahan lama nggak sih buat? Selama manusia hidup ya, pasti ada trennya. Pasti ada, oke. Karena gue nggak setuju dibilang sebagai tren. Gue yakin fase untuk gaya sehat itu bakal masuk ke fase culture. Bukan tren. Yeah. Kenapa? Karena fase tren itu adalah fase paling bawah di mana sebuah bisnis itu terlihat gitu. Biasanya bisnis yang tren itu cuman hit and run lah. Yeah. Biasanya naik, turunnya cepat gitu loh. Nah, yang bikin Summer Mini Bar salah satunya nggak pernah no one close satu cabang pun di seluruh Indonesia ya bisa dicek, ya kan? Itu kita percaya bahwa market health itu bakal masuk market culture. Kenapa? Yeah. Karena di Europe, di luar negeri ya kan, di US lah, gue patokan selalu di US. Itu orang-orang tuh udah aware banget makanan-makanan healthy gitu dan gaya-gaya hidup sehat gitu. Tapi healthy-nya nggak terlalu ekstrim ya, nggak terlalu ekstrim. Karena gue bilang sekali lagi bahwa healthy ekstrim itu terlalu niche market banget dan jarang brand yang bisa sustainable yang masuk market di sana gitu. Oke, ini soalnya
gue juga bingung nih kalau misalnya gue sebagai pembisnis gitu ya. Benar. Kadang-kadang kan kita juga pengen memikirkan yang namanya keuntungan juga gitu. Ketika akhirnya gue udah mulai konsep goals gue adalah gue pengen memotivasi atau mengedukasi masyarakat supaya tetap makanan sehat dan minuman sehat gitu. Tapi ternyata hasilnya nggak sedar sama yang kita asal bisnis aja. Benar. Yang penting keuntungan dapat gitu. Nah itu gimana sih cara untuk tetap fokus dengan konsep goals itu gitu? Oke. Jadi karena untungnya kecil ya, jadi nggak fokus ke nama pertanyaannya gitu ya. Iya, takutnya seperti itu. Jadi sebenarnya Balik gini lagi sih. ke keuntungan juga. Yeah. Juga. Jadi sebenarnya yang bikin idealis suatu business owner biasanya ya, misalkan lu bisnis kopi, Dik ya kan. Kopi gue sehat kok, sehat banget. Misalkan lu bisnis kopi kan, Iya. terus lu bisnis, lu ada jualan teh misalkan, atau jualan roti misalkan, Iya. bener dong, ya kan. Tapi karena roti lu yang paling laku, ya kan. Jadi kan profit yang terbesar di company lu dari penjualan roti misalkan, Iya. for example ya kan. Lu lebih fokus ke roti lu, Iya. dong. Nah sama kayak bisnis si bisnis healthy, ya kan. Kadang-kadang produk-produk yang non healthy yang laku, jadi mereka lebih fokus ke sana. Oke. Nah sebenarnya adalah mungkin positioning atau strateginya yang salah di awal. Jadi si customer tuh nggak diarahkan. Jadi kayak misalkan gue analogikan kayak gue seorang bapak, gue punya anak nih. Gue nggak mengarahkan dia dari awal masuk ke store gue. Dari pertama lahir, sekolah dan sebagainya, dia mau jadi apa gitu loh. Dia harus beli produk apa gitu loh. Okay. Nah gue harus mengarahkan. Jadi saat pertama kali dia ngelihat marketing toolsnya gue secara offline atau online, dia harus tahu bahwa si Summer Minibar ini provide makanan dan minuman apa, produknya apa, kita kuat di mana, untuk mendirect secara langsung mereka beli produk kita gitu loh. Nah biasanya as a brand nggak kuat di situ, jadi positioning as a brandnya agak kurang. Mereka produknya secara general gitu, jadi selalu general dan orang beli produknya karena lewat atau apapun gitu. Jadi mereka lebih fokus ke sana gitu. Nah strategi yang gue tawarkan adalah, yang gue sarankan adalah harus fokus dulu. Kita tuh mau si brand itu terkenal sebagai produk apa, brand apa gitu loh. Nah kalau Summer Minibar udah diketok mati bahwa ya kita harus provide comfort healthy food and drink gitu loh. Jadi apapun yang kita provide semuanya itu harus comfort healthy food and drink gitu sih. Oke, pokoknya tetap harus fokus ya. Harus fokus dan positioningnya as a brand tuh harus kuat dan mau di mana gitu loh. Oke, dan emang yang namanya ketertarikan akan hidup sehat itu kayaknya sudah makin meningkat, awareness kita juga sudah meningkat, apalagi di masa pandemi seperti ini. Meningkat banget. Meningkat banget. Jadi kalau kita ngomongin soal, peluang bisnisnya ada nggak sih? Ada banget. Yang jalan juga banyak banget. Ya banyak kan? banget. Yang penting kita tetap harus fokus dengan konsep apa yang kita tawarkan di awal gitu. Jadi lu sendiri berarti nggak agree dong kalau misalnya makanan sehat itu identik dengan masyarakat menengah ke atas karena terbilang mahal atau tingkat awareness-nya juga mungkin kalau mereka lebih detail untuk mempelajari ini semua gitu. Untuk saat ini ya, Iya. mungkin identik sama menengah ke atas, middle up atau middle lah. Nih, tapi ternyata sekarang juga udah mulai banyak terobosan inovasi yang baru juga dengan adanya shirataki, terus juga lu juga ada kan menu shirataki burger ada. itu ya? Di burgernya. Jadi shirataki kita jadiin burger kita. Widih, itu emang sengaja gimana caranya gue pengen bikin burger tapi tetap harus ada kata sehat itu. Jadi dulu itu karena kita nggak punya duit aja sebenarnya. Oke. Jadi kita mesti punya marketing campaign yang nge-boom gitu. Kalau kita produknya cuma yang biasa, ya kan? Jadi orang untuk buka tetanya ya, pikiran alam bawah sadarnya perlu dinotis atau di recall berkali-kali. 1 kali, 2 kali, enggak nge-recall 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, kita tawarkan suatu something yang new, yang produk orang-orang brand di luar enggak provide itu. Jadi sekali spelling shirataki burger. Wah, itu baru pertama kali denger tuh. Jadi nge-recall-nya cuma sekali 2 kali. Jadi butuh budget marketing yang lebih sedikit dibandingkan produk-produk yang existing yang orang-orang jual gitu loh. Oke. Dan kedua bahwa kita main market di blue ocean. Artinya karena itu produknya belum ada yang jual, ya kan? Ya udahlah. Jadi kita profit itu jadi kita jualan sendiri gitu loh. Gitu sih. Jadi belum ada kompetitor waktu itu sampai saat ini. Tapi gue penasaran sih sama shirataki burger itu. Bisa kali dikirim. Gue sih udah bilang sih kirim jam 3 sih. Asik, sama seperti sih kalau bisa ya. Oke, nah tadi kan lu juga sempat ngomong yang namanya ngomong kalau kata sehat itu kan pasti punya pemikiran yang berbeda. Dari gue sehatnya buat gue itu adalah berbeda. Mungkin sehatnya teman-teman yang ada di sini juga beda-beda. Yang nonton juga di sini sehatnya beda-beda. Buat lu sendiri sebagai CEO dari bisnis yang menyajikan makanan dan juga minuman sehat buat lu Richard apa?
Yang penting sih gue sehat ya. Selama gue masih bisa makan apapun tanpa pantangan, ya kan, dan gue masih bisa beraktivitas secara normal, gue pikir itu sehat, masih sehat kategori gue. Karena gue jujur ya, walaupun gue punya brand makanan sehat dan sebagainya, gue nggak terlalu mematokin diri gue bahwa gue harus makan sehat ini terlalu ekstrem seperti ini gitu. Gue biarin let it go aja gitu. Jadi gue makan apapun selama gue tahu itu makanan masih bisa gue makan dan misalkan gue cheating day misalkan, artinya gue makan padang minyak nih, minyak yang terlalu santan dan sebagainya. Ya malamnya atau besok paginya gue harus olahraga gitu loh. Itu sih. Yang penting antara harus balance sih. Di balance life-nya. Bener. Karena jujur ya, gue dulu pernah juga defisit kalori dan sebagainya. Gue nggak terlalu nikmatin itu gitu loh. Jadi sebagai hidup orang, wih keren lu makan salad tiap pagi gitu loh kan, atau posting di Instagram gitu. Tapi secara gue konsumsinya, gue nggak terlalu nyaman banget gitu loh. Makanya gue buat makanan yang comfort healthy gitu loh. Dan gue juga nggak mau terlalu makan makanan yang terlalu extreme healthy gitu loh. Gitu karena buat apa makan duit banyak tapi nggak nyaman juga kan gitu loh. Lu cuma keren doang di sosial media, lu posting lu gaya hidup sehat dan sebagainya, tapi secara personally ya lu juga nggak nyaman dengan itu gitu loh. Jadi jangan sampai cuma di posting sosial media makanan sehat tapi di belakangnya nasi tumpeng. Bener. Yang nggak apa-apa nih makan nasi tumpeng. Yang penting balance. Yang penting balance, betul. Bener. Oke, ya. Tapi terserah juga sih kalau misalnya lu semua emang udah nyaman banget dengan yang extreme healthy dan jalanin aja gitu. It doesn't matter gitu loh. Nggak apa-apa juga gitu loh. Karena itu mungkin pola hidup lu gitu. Yang paling penting adalah kita lebih perhatikan aja kalau misalnya makannya terlalu berlebih di hari ini, ya besoknya malamnya olahraga gitu. Kayak gitu. Oke, baik. Nah, ini balik lagi soal bisnis gitu ya, karena gue juga kan sekarang lagi menggeluti dalam dunia bisnis juga kopi, gitu. Ternyata memang seru juga gitu. Seru banget. Kopi, dan kayaknya pengen bisa sesukses Mas Richard tuh gimana caranya gitu ya. Karena banyak banget yang gue perhatiin, dimulai dari menu gue perhatiin, terus juga apa sih yang dimau oleh customer gitu. Nah peluang bisnis juga ternyata yang namanya lokasi itu perlu diperhatikan banget gitu. Apalagi lokasi yang strategis banget gitu. Dan gue tuh sempat kayak wah ternyata lu juga bikin outlet juga di sini. Terus gue ngeliat di lokasi sekitarnya ada kampus lah, ada rumah sakit, apartemen, terus juga perkantoran. Ini kalau udah ngomongin soal traffic ini udah pasti menjanjikan banget gitu. Gue ngeliat lu yang di Lipo Village Central Karawaci. Oke. Ya, itu kenapa tuh akhirnya lu harus memilih tempat di Lipo Village Central Karawaci itu? Jadi pertama kita melihat bahwa di sana tuh bagus banget trafficnya. Jadi indikatornya kalau gue kasih tahu ya, kenapa tempat yang high traffic itu indikatornya apa aja sih? Harus ada residen. Kenapa? Karena perumahan kan. Kedua harus ada building office, ya kan? Karena juga perkantoran. Orang istirahat tuh butuh makan, orang di rumah tuh butuh makan juga. Terus ada hospital, ada apartemen, anak-anak kampus yang notabene atau keluarga-keluarga baru ya, yang malas masak dia bakal beli produk di luar dan sebagainya. Itu benefit banget buat si brand gitu. Terus juga ada universitas, mall dan sebagainya. Jadi kalau di sana memang di Lipo yang di Benton itu high traffic banget. Apalagi kita di tepi pinggir jalan. Dibandingin kita spending dana untuk iklan billboard misalkan miliaran ratusan juta dan sebagainya. Lebih baik kita buka outlet sekalian di sana, jadi sekalian bisa take revenue. Jadi orang juga nggak cuma bisa ngeliat brandnya di tepi jalan, sekaligus branding, tapi orang juga bisa beli produknya. Jadi untuk bisa take a profit untuk bayar sewanya, kurang lebih seperti itu sih. Itu berarti sih. Omset jalan banget nih ya. Salah satu omset yang paling bagus di Summer Minibar di sana. Dari 80 cabang lah, kurang lebih. Waduh, keren. Tadi lu sempat nge-mention soal keluarga baru nih, kebetulan gue juga lagi memikirkan itu. Enggak, belum punya keluarga. Belum. Pasangan aja belum. Enggak, tapi kalau misalnya nih gue nih ya. Ketemu sama pasangan nih, sepatutnya doa dan tapping hari ini ya. Semoga bisa jadi doa kita semua. Tapi gue doain kok. Yang masih single atau yang belum menikah sama seperti gue. Ya, tapi kapan planningnya? Nah, kapannya itu gak bisa jawab gue kapannya. Secepatnya aja. Soon. Film aja ada coming soon, masa jodoh gak ada coming soon. Nah ya, gue punya pasangan, keluarga baru, tinggal di daerah yang emang gue pengen banget ya. Tentunya di Lipo Village Central Karawaci gitu. Karena ada perumahan yang gue incer banget itu. Pernah denger gak? Pernah banget.
Pernah Cendana Cove. Oke. Nah, buat lo semua yang pengen tahu nih Cendana Cove ya, yang pasti ini pas banget apalagi kalau kita ngomongin hari ini soal bisnis gitu. Strategi sangat menentukan sekali ya. Salah satu yang menentukan kesuksesan kita juga. Gitu. Nah, ini sama hal juga ketika kita memilih sama yang namanya hunian. Ya kan pasti kita mencari hunian yang bisa mengakomodasi aktivitas kita sehari-hari. Nah, dengan fasilitas lengkap, terus juga lokasi yang strategis dengan akses yang mudah. Nah, semuanya bisa kamu temukan di Cendana Cove ya. Cendana Cove ini merupakan hunian kekinian dengan fasilitas lengkap di lokasi strategis dan karena ini lokasi di Lipo Village Central. Apalagi Cendana Cove juga adalah produk terbaru dari Cendana Homes ya, yang memenangkan Best of the Best Millennials Housing Development di Golden Property Award 2021. Wih, keren banget. Nah, kalau misalnya mau tahu informasi lebih lengkap seputar Cendana Cove ya, yang baru saya diluncurkan nih ya, dan ini udah laris banget, makanya aku nggak mau ketinggalan. Kau bisa langsung kepoin langsung aja Instagramnya di @cendanahomes. Sekali lagi di @cendanahomes ya. Oke, setelah ya tadi gue kasih tahu nih, kenapa gue pengen banget tinggal di Cendana Cove ini, lo tertarik nggak? Tertarik. Pastinya Apalagi dong. biasanya kan kalau Lipo tuh selalu banyak special price atau promosi dan sebagainya. Apalagi lu juga bisa langsung ke outlet. Yes, ya. benar banget. Dan udah approve ya. Artinya gue udah buka di sana dan udah ramai. Tinggal buka di sekitar situ aja sih. Jadi marketnya juga nggak mungkin kabur sih. Oke, jadi datang ke outlet. Keuntungan hari ini berapa? Oh, ya udahlah, gue beli rumah satu lagi di Cendana Cove. Kayaknya tetanggaan boleh gitu ya? Iya boleh dong, boleh. Siapa tuh bisa sharing-sharing gitu berbagi. Oke. Bagaimana cara kiat-kiat sukses untuk menjadi pembisnis seperti lo. Masih siap. muda, berbakat, sukses pula. Aduh, Keren. jadi bisa endorse gratis juga tiap hari kan? Nah itu dia, barter posting ya kan. Oke, tapi ini ada pesan gak sih buat property people yang lagi nonton 99 Talk ini, khususnya yang lagi menjalankan gaya hidup sehat dan juga mencari peluang berbisnis terkait dengan tren gaya hidup sehat saat ini? Oke, kalau misalkan untuk pesan lah ya ke mereka. Gue mau ngasih pesan juga, ini nggak endorse dan nggak promotion ya. Kalau mau nyari tempat yang strategis dan sebagainya, gue arahkan untuk di area Karawaci. Itu bagus banget. Karena kenapa? Karena salah satu market dan salah satu bisnis model yang udah buka di sana, si Summer Minibar, itu strategi juga cukup bagus gitu. Dan untuk misalkan orang-orang yang tetap concern terhadap healthy, makanan-makanan sehat, tetap lanjutin aja gitu, nggak ada salahnya. Dan orang-orang yang belum mencoba ataupun pengen mencoba, coba Summer Minibar deh untuk tahu makanan healthy yang enak, sehat, dan juga affordable untuk dibeli gitu sih. Oke, thank you banget Mas Richard, CEO dari Summer Minibar. Semoga obrolan kita juga ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya yang memang mengikuti gaya yang kekinian, gaya sehat, tapi sebenarnya bukan kekinian aja, tapi ini juga pasti bakal didirect sampai jangka waktu yang sangat lama sekali. Sampai ke fase culture lah. Oke, karena kalau kita ngomongin soal sehat dimulai dari diri kita sendiri. Yes, of course. Gitu. Dan lu setuju nggak dengan kata you are what you eat? Yes dong, setuju banget. Betul kan? Benar banget. Oke, tapi kalau ngomongin sehat juga, siapa bilang gaya hidup sehat itu tidak ada peluang bisnisnya? Ada banget. Banyak yang sukses seperti Bapak yang satu ini sangat sukses sekali dalam bisnis F&B tentang makanan juga minuman sehat, karena kita juga memerlukan makanan juga minuman setiap harinya ya. Setiap harinya. Oke, terima kasih banget buat property people. Ini sebenarnya kalau ngomongin soal bisnis, ngomongin soal sehat itu nggak ada habisnya. Sebenarnya gue juga pengen masih ngobrol-ngobrol juga. Benar, ini udah 3 jam nih. Iya, tapi kita follow Instagram ya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba gue discuss, dijawab ya. Tergantung bayarannya sih. Tapi kalau misalnya property people apa yang follow lu, boleh kasih tahu? Boleh banget. IG-nya Call Me Rich. Oke, boleh follow gue di Call Me Rich. Pokoknya DM aja. Kalau nggak dibalas, blok aja. Yes. biasanya gue selalu bilang sih ke setiap kalau gue isi talk show atau apa, kalau butuh bantuan, butuh link atau apa, karena gue siap bantu dan gue bakal bantu apapun yang bisa gue bantu ya. Tapi kalau hubungan percintaan, hutang dan sebagainya gue nggak bisa bantu. Bisa bantu. Oke. Tapi lagi nggak mengalami itu kan? Lagi nggak. Mulai cara gosip. Oke, nah gini nih CEO yang begini nih menjadi panutan juga gitu, karena mau berbagi ilmu buat kita semua. Thank you. Dan buat lo semua, 99 Talk ini juga bisa disaksikan di YouTube channel kita di Rumah 123 dan juga di Spotify. Jadi kasih tahu buat semua teman-teman ya. Property people, thank you banget nih buat lo semua yang udah nonton, udah dengerin kita juga. Semoga tayangan hari ini juga bisa menginspirasi buat lo semua yang pengen memulai hidup sehat dan juga
pengen berbisnis karena banyak sekali peluang terdapat di sini ya. Thank you banget buat Mas Richard. Ya, thank you. Salam sehat buat kita semua. Salam buat semuanya juga. Dan sebelum aku pamit, aku juga pengen ingetin lagi nih buat Property People, kalau misalnya ada saran ya atau kritik, silakan langsung tulis di kolom komentar kita. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Ada lonceng, tinggal dipencet, ting 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 ting. Mulai dari nyari sampai nempatin rumah yang baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Bye bye. Hai.